Kuto Gawon itu kan dulunya hutan, banyak hutan. Iya, betul. Nah, di dalam hutan itu keluarlah segerombolan kera. Iya. Segerombolan itu banyak, lebih dari 10. Iya. Paling sedikit 10. Nah, itu yang dari hutan itu dia menuju masuk ke kota. Ya, masuk ke dulu kota nih katakan kota, ya, pertahanan di sini kan. Jika kera hutan masuk ke dalam negeri terlalu banyak, kira-kira 10 ekor atau lebih daripada 10 ekor, alamat orang empunya negeri itu dialahkan orang negeri itu, atau kematian perempuan. Ada juga yang menarik tadi Ustadz, kita kan begitu mendatangi daripada kompleks pemakaman daripada Ratu Bosku ini, kita disambut dari sekelompok kawanan monyet. Nah, ini kan di masyarakat ini kan banyak nih berkembang cerita mengenai keberadaan dari monyet ini, baik itu sifatnya mitos atau cerita. Tapi kalau dari segi manuskrip, adakah bercerita tentang mengenai asal muasal daripada keberadaan daripada monyet yang berada di kawasan Ratu Bugis Kuning ini? Ya, jadi berdasarkan manuskrip atau naskah Palembang tadi itu tercatat ada peristiwa tentang kera di situ, sebutnya kera. Kalau bahasa Palembangnya kero, kalau bahasa ini kera. Nah, kera itu kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, kera di situ maknanya binatang monyet yang mempunyai ekor panjang. Iya, betul. Nah, ekor panjang itu termasuk yang ini tadi jadi kero ya. Nah, itu. Nah, jadi dalam manuskrip itu nanti ada segerombolan sekawanan kera tadi yang dari hutan. Jadi di Kuto Gawon itu kan dulunya hutan, banyak hutan. Iya, betul. Nah, di dalam hutan itu keluarlah segerombolan kera. Iya. Segerombolan itu banyak, lebih dari 10. Iya. Paling sedikit 10. Nah, itu. Nah, itu yang dari hutan itu dia menuju masuk ke kota, ya, masuk ke dulu kota nih katakan kota, ya, pertahanan di sini kan. Kota. Nah, di situ menurut naskah itu bahwa apabila ya segerombolan kera masuk ke dalam negeri itu beralamatkan, ya, ada alamatnya tuh, ada tanda-tandanya. Itu mengisyaratkan bahwa negeri yang punya negeri itu, yang negara punya dalam hal ini kan aja yang punya negeri ini akan mengalami kekalahan. Oh, itu isyarat sebenarnya. Isyarat kekalahan. Dan juga ada akan kematian seorang putri. Terjadilah kekalahan daripada kerajaan Palembang dan putri Ratu Bugis Kuning meninggal. Nah, jadi itu memberikan isyarat dia tuh. Iya. Nah, kemudian di dalam naskah tadi untuk menolak bala itu, karena untuk menolak balanya maka kita harus bersedekah. Sedekahnya apa? Dengan pisang setandan. Pisang setandan. Nah, jadi kita bawa ke pisang setandan tadi itu untuk tolak balanya. Sedekahnya untuk tolak bala, ya. Nah, juga jadi adat Palembang itu, Cik Jun. Jadi adat Palembang kalau kita antar-antaran nak kawin nih. Iya, benar. Nah, ada pisang itu kawak. Iya, memang ya. Masih elak sekarang. Itu salah satu sudah masuk jadi adat tradisi tolak bala Palembang bala. Itu pisang setandan. Dan ada lagi disebutkan itu atau kain sehelai katanya, sewet, ketupat dan lain sebagainya. Itu tanda kita untuk nolak bala itu, sehingga mudah-mudahan kata naskah itu
raja atau yang punya negeri itu akan mendapatkan harta yang berlimpah dan jabatan yang tinggi katanya. Nah, setelah itu kan nanti zaman Sultan Abdurrahman naik berganti. Ada suksesi lagi. Ya, nah, pergantian daripada kerajaan Palembang menuju juga ke Kesultanan Palembang Darussalam. Itu maknanya pada waktu itu. Jadi turut berperan sebetulnya kera-kera itu untuk memberikan isyarat tadi, datang dia bergombolan ke Palembang pada waktu itu. Nah, dengan peristiwa tadi berarti tidak ujuk-ujuk datang, berarti ada isyarahnya. Ada isyarah dia datang ke Palembang untuk menunjukkan bahwa Palembang itu bakal kalah nanti. Tapi yang uniknya sebenarnya sampai sekarang monyet itu bermukim ya, berdiam di sini. Karena sudah kita kasih sedekah, juga pisang setandan tadi kita bawakan. Terlepas dari berbagai macam versi yang berkembang ya dari yang di masyarakat ini, berarti secara tulisan manuskrip ada berarti memang riwayat mengenai asal muasal daripada kera-kera ini. Ya, asalnya dari hutan di Palembang. Nanti kita bisa tayangkan atau kita tampilkan nanti naskah-naskahnya itu. Alhamdulillah Bang Cik Bicai, kita sudah mendapatkan informasi ya yang lengkap mengenai daripada sosok daripada Ratu Bagus Kuning ya, dan mengenai sejarah kiprah beliau masa hidupnya, serta juga kita mendapatkan informasi mengenai kelompok kawanan kera yang tinggal di sini ya. Tentunya ini menjadi khazanah pengetahuan yang baru ya bagi pemirsa Cik Jun Channel ya, untuk memberikan informasi yang lebih autentik ya mengenai daripada sosok daripada Ratu Bagus Kuning ini. Mengingat daripada begitu besarnya peranan daripada Ratu Bagus Kuning ini, alangkah baiknya beliau ini mendapatkan penghargaan yang tinggi daripada pemerintah Kota Palembang ya, untuk diusulkan ya menjadi pahlawan nasional, karena kiprah beliau itu sebagai pejuang ya untuk dengan begitu gigihnya melawan daripada penjajah Belanda. Cik Bicai, dulu Cik Jun Channel, terima kasih atas partisipasinya dalam program-program Cik Jun Channel. Jangan lupa nonton terus Cik Jun Channel, like dan subscribe, serta nantikan konten-konten Cik Jun Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu juga kira-kira jam 2 takriban tuh kira-kira ya, wajib mengajak mengunjungi Bagus Sekuning. Itu Bagus Sekuning yang diziarahi oleh orang-orang. Di dalam itu juga ada dua adanya. Satu, Sayyid Abdul Hamid. Dua, Raden Ayu Bagus Kuning adanya. Wassalam. Dua berarti ada yang di Berdampingan ya. Bagus Kuning sama Sayyid Abdul Hamid. Itu yang di dalam Gubah. Nah, kemudian tentang kera ya. Iya. Nah, ini Peri menyatakan naskah ini ya, bab ini Peri mengetahui barang alamat rumah atau barang sesuatu alamat pada negeri atau barang alamat dusun atau tanaman. Nah, ini yang sebelumnya banyak, yang tentang kera di sini ya. Bab jika kera hutan masuk ke dalam negeri terlalu banyak, kira-kira 10 ekor atau lebih daripada 10 ekor alamat orang empunya negeri itu dialahkan orang negeri itu, atau kematian perempuan, tolakkan balaknya dengan pisang setandan dan ketupat dan hibah nasi dan emas dan kain sehelai. Mudah-mudahan orang itu empunya negeri itu beroleh harta terlalu banyak, lagi beroleh pangkat yang tinggi padanya. Itu di Sultan. Jadi ini isyarat daripada manuskrip ini menerangkan kalau ada kemasukan datang kera tadi dalam jumlah banyak ya.
berarti di kita di negeri bahwa Palembang itu kalah itu Ya, kalah oleh kalah penjajah musuh Dan ada kematian seorang perempuan. memang ada meninggalnya Putri Bagus Kuning Bagus Kuning yang wafat. Sudah itu juga nanti akan pangkat tinggi berganti berarti masa kerajaan Palembang jadi Kesultanan Palembang Darussalam. Hilangkan dulu balak Iya. tadi, hilanglah balak dengan bersedekah. Sedekah. Sedekahnya apa? Pisang setandar. Iya. Ya. Ada kain, Ada nasi, emas, ada juga ketupat. ketupat, Ya. ketupat, emas Ya, tadi nggak ada? Ada ketupat Iya. dan Nasi emas. dan emas, ya. Ya. Ah, Dan kain. kain sehelai. Iya. Mudah-mudahan, ya. Dan ada itu kampungnya negeri. Raja tadi kan. Iya, raja tadi. Beroleh harta terlalu banyak, lagi beroleh pangkat Pangkat yang tinggi. Iya, berganti istilahnya. Jadi sultan, ya. Sultan Abdul Rahman. Nah, ini Isyarah berarti ini itu. ya, jadi naskah yang bercerita Iya, iya. tentang keberadaan kera di sini atau monyet. Iya. Bahasa lainnya itu monyet atau kero bahasa kita. Nah, itu berdasarkan naskah atau manuskrip Palembang. Dari dekat. Iya, jelas ya. Nah, dekat kita. Nah, Bisa. jadi Cik, tadi telah dibacakan oleh Ustaz Andi ya mengenai daripada sejarah daripada gubah daripada Ratu Bagus Kuning itu siapa saja yang dimakamkan ya, yaitu pertama Said Abdul Hamid ya, guru beliau ya, dan juga Ratu Bagus Kuning itu sendiri yang dimakamkan itu berdampingan. Dan ini juga diceritakan dalam manuskrip lain mengenai alamat apabila suatu negeri itu kedatangan sejumlah kera, gelombang kera yang lebih dari 10, maka itu dari hutan ya ke kota, itu mengisyaratkan bahwa negeri itu akan dikalahkan oleh musuhnya. Dalam hal ini penjajah Belanda, negeri Palembang dikalahkan oleh penjajah Belanda. Nah, untuk menolak bala ini dan juga ada tadi apabila daripada suatu negeri itu kedatangan daripada segerombolan kera, maka itu alamat bahwa di negeri itu akan mendapatkan musibah, jadi dikalahkan daripada dan kematian seorang putri di dalam negeri itu. Jadi untuk menolak bala maka perlu diadakan sedekah kan ya, yaitu berupa sepandang pisang ya, ketupat ya, nasi, emas, dan selai kain ya, itu yang sebagai saudara. Mudah-mudahan dengan adanya sedekah tolak bala tadi, yang punya negeri dalam ini sultan atau raja pada saat itu ya akan mendapatkan derajat yang tinggi, yang digantikan, artinya berganti dengan berakhirnya kerajaan Palembang Darussalam dengan berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam yang merupakan estafet peralihan kekuasaan daripada kerajaan Palembang ke Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi memang manuskrip ini memberikan penjelasan ya, informasi mengenai kedatangan daripada sejumlah kera itu di kota Palembang.